Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian perbedaan perawatan burung sogon bahan dan burung sogon yang sudah gacor. Kira-kira kayak gimana? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe dulu. Oke, jadi di sini gue bakal bahas tentang perawatan burung sogon. Nah, jadi ya perawatan burung sogon bahan dan perawatan burung sogon yang sudah gacor. Dan di sini gue juga bakal bahas sedikit tentang perawatan burung sogon yang udah rawatan lama dan tak kunjung gacor juga gitu ya. Jadi di sini gue bakal bahas, dan ini adalah pengalaman pribadi gue. Siapa tahu kalian bisa membantu kalian lah untuk burung-burung kalian di rumah gitu. Jadi di sini gue bakal bahas tentang perawatan burung sogon bahan dulu nih, yang bener-bener baru ngambil dari ombyokan ataupun hasil pikat. Jadi ini bener-bener yang dari hutan ya, bukan bahan yang hasil lolohan ataupun yang hasil ternak gitu loh. Jadi kalau kalian punya sogon bahan, sogon ombyokan gitu kan, jangan samain perawatannya dengan sogon yang sudah gacor gitu ya. Misalkan kalian nanya sama teman kalian gitu yang udah burungnya udah enak, gimana sih perawatannya kok bisa burung sogon kalian tuh bisa gacor gitu, bisa ngeleper enak, sedangkan burung kalian itu masih bahan. Nah itu jangan samain perawatannya, karena untuk perawatan sogon bahan itu butuh proses yang sangat panjang dan butuh kesabaran ekstra lah untuk sogon bahan. Karena kan untuk sogon bahan itu kita harus mengenal karakternya dulu kan. Nah ini burung karakternya itu kayak gimana gitu kan. Apa karakternya susah gacor atau susah ngeleper atau mentalnya jelek gitu kan. Nah terus itu gimana tuh cara itunya. Nah tuh bunyi tuh guys, ngeriwik sedikit soalnya pada bunyi yang di sini. Nah ini termasuk sogon yang udah lumayan enak gitu ya. Oke, jadi di sini kembali lagi ya ke videonya. Jadi untuk perawatan sogon bahan itu melalui tahap-tahapan. Nah, di sini gue ngasih tau lah tahapan awal dulu. Tahapan awal itu ya adalah adaptasi ya, seperti gue bilang lah di video-video sebelum gue. Nah, adaptasi ini ya nggak butuh waktu lama sebenarnya untuk adaptasi. Nah, adaptasi ini bertujuan untuk apa? Ya adaptasi lingkungan, adaptasi pakan, dan juga untuk membuat sogon itu jadi sehat dulu. Karena kan di ombyokan kan kita nggak tahu dia makan apa, dia kayak gimana diombyokan gitu kan, dan pindah ke sini dengan pakan yang berbeda, dengan kandang yang berbeda kayak gitu, dan juga bikin burung sehat dulu aja. Udah setidaknya burung udah sehat, udah enak gitu kan, barulah kita melakukan proses penjinakan. Nah penjinakan ini sebenarnya kan banyak orang yang berkira untuk penjinakan itu benar-benar harus jinak, harus anteng kayak gitu kan. Enggak juga sebenarnya. Kalau burung bahan, menurut gua pribadi ya, sepengalaman gua, jadi untuk burung sogon bahan, kalau penjinakan ini yang penting itu anteng di keramaian. Jadi dicantolin ya, posisinya tuh dicantolin, bukan ditaruh di bawah. Ya kalau ditaruh di bawah, burung ini aja gua aja masih gerabakan kayak gini. Jadi yang penting tuh kalau kita taruh di atas, dicantolin itu anteng. Nah yang penting gitu. Jadi kayak gitulah untuk penjinakan. Nah penjinakan ini caranya itu banyak lah untuk penjinakan ini. Ada yang terapi lapar, ada yang semprot mandi basah. Pokoknya kalau kalian pengen tahu tentang penjinakan ini, bisa tonton di video gua sebelumnya atau di link di deskripsi. Nah, udah melakukan penjinakan, lanjut lagi proses penaikan birahi. Nah, itu proses penaikan birahi ini sebenarnya nggak susah-susah banget untuk proses penaikan birahi. Gini loh, kalau gue ya nih, kalau gue penglihatan gue tentang burung sogon gitu ya. Burung sogon udah ngeriwik di tempat keramaian, udah ngeriwik lah ya, ngeriwik, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Itu gue anggap itu dia burung udah ada udah ada birahinya, walaupun belum mentok gitu kan. Jadi udah sampai ngeriwik gitu ya, udah nyampe ngobrol-ngobrol, itu burung udah ada birahinya. Nah kalian bisa, kalau udah kayak gitu, kalian bisa melakukan proses selanjutnya, atau kalian mau tetap menaikkan birahi, kalian paksa gitu ya, bener-bener dongkrak birahinya sampai bener-bener ngeleper sendiri gitu, bisa kayak gitu. Nah untuk cara penaikan birahi versi gua, kalau misalkan burung bahan ya, burung bahan itu full ablak seharian, 1 hari gitu kan Pak, dari pagi sampai sore. Nah nanti sore itu dikerodong sampai pagi lagi. Nah untuk tambahannya gue melakukan jemur kenceng kalau untuk burung bahan. Jemur kenceng sekitar 1 jam. Tapi kalau misalkan kalian baru beli, gue saranin jemurnya itu bertahap. Jadi ya pertama 15 menit, terus tambah lagi 10 menit, tambah lagi 10 menit sampai 1 jam kayak gitulah. Jadi namanya burung bahan takutnya kaget dan bikin burung malah tambah sakit gitu loh. Jadi sakit lah intinya, malah mengakibatkan kematian gitu kan.
Nah, terus kalau misalkan burung sogon ini untuk mendongkrak birahinya ada cara satu lagi, yaitu dengan pakan yang bernutrisi. Jadi pakan yang anti nyilet. Nah, tuh kan pakan anti nyilet ini kalian bisa bikin dengan kuning telur. Jadi ada komposisi kuning telurnya di dalamnya. Nah, itu yang gua pakai sekarang ini. Dan pakannya itu ditambahin dengan doping ataupun metabolis. Nah, itu menurut gua paling paling efektif lah untuk doping ini loh, untuk menaikkan birahi si burung sogon. Nah, jadi kalau misalkan burung itu udah mulai kelihatan bunyi, udah mulai ada birahinya sedikit, itu biasanya burung udah mulai mapan. Maksudnya mapan di sini ya burung udah mulai anteng, udah mulai terbiasa dengan lingkungannya. Nah, untuk menaikkan birahi ini cukup lama lah ya, untuk prosesnya sekitar ya 1 bulan sampai 2 bulan lah. Karena ya burung bahan gitu kan, burung hasil ombyokan, kita tuh nggak bisa naker lah untuk burung ini tuh gacornya tuh berapa bulan apa berapa hari doang, apa berapa minggu, kita nggak bisa naker lah, namanya burung kan macem-macem gitu. Emang ada yang prosesnya itu cepat, ada yang prosesnya itu lama, itu tergantung dari burungnya sendiri gitu ya loh. Jadi kita tetap berusaha aja, tetap konsisten, tetap melakukan perawatan-perawatan yang lain, baru burung pasti lama-kelamaan bakal gacor gitu loh. Nah, udah melakukan proses penaikan birahi ini, lanjut lagi proses menaikkan mental. Bukan menaikkan ya, lebih tepatnya itu melatih mental. Kenapa harus dilatih mental burung sogon? Ya karena burung sogon ini adalah burung fighter ya. Jadi burung kalau ketemu burung lain itu pasti ngelawan kayak gitu loh. Jadi sepengalaman gue untuk melatih mental burung sogon itu butuh waktu yang lumayan lama kayak gitu loh. Nah, sekarang burung sogon gue ini aja nih yang di sini, yang ada di sini, yang sering gue review, sering gue update perkembangannya, itu burung sogon itu udah rawatannya sangat lama gitu loh. Jadi ya udah hampir 1 tahun lebih, ada yang berapa tahun. Jadi ya gue ngasih ke kalian ini ya udah burung-burung udah gacor gitu loh. Jadi burung-burung udah enak, udah mulai enak. Jadi gue bisa ngasih ke kalian kayak gitu loh, informasi ataupun pengalaman. Nah, untuk melatih mental sendiri di sini banyak cara. Ada yang pertama itu koloni, paling cepat, itu paling bagus. Maksudnya paling efektif lah untuk melatih mental koloni. Nah, koloni ini minimal banget itu 3 burung kalau koloni. Nah, koloni ini paling enak itu ada burung yang sudah ada mentalnya sedikit gitu loh. Jadi buat pancingan si burung sogon ini. Tapi kalau misalkan nggak ada pancingan gimana tuh? Burung sama-sama anteng. Ya udah sabar aja. Kita terus koloni seminggu 2-3 kali. Nanti kelamaan burung pasti bakal respon sendiri, berbarengan dengan penaikan birahinya sendiri. Nanti kalau birahinya udah mulai bagus, dia pasti bakal respon juga kayak gitu. Jadi selain koloni ini, kalian juga bisa track, kalian bisa ketemu dengan sogon yang lain, maksudnya sogon teman kalian ataupun sogon yang yang ada di gantangan gitu. Jadi kalian bisa datang ke gantangan, kalian tempelin aja dengan maksudnya kalian tuh taruh di tempat yang pinggiran gantangan gitu loh. Jadi kan dia kan pasti ngeliat burung sogon-sogon yang udah pada gacor gitu kan, dan memancing burung ini agar mentalnya itu lebih bagus kayak gitu. Nah, kan panjang kan untuk proses burung sogon bahan, ya emang gitu, emang panjang prosesnya. Udah melatih mental ini, udah kita tinggal gimana caranya biar itu dia stabil, biar punya mental yang bagus. Kan lama-kelamaan, kita kan proses itu kan sangat panjang ya, kalau diomongin mah cuma sebentar. Emang dia butuh waktu yang lama, cuma kan lama-kelamaan kita tuh bakal tahu lah, intinya kayak gitu, bakal tahu karakter si burung, bakal tahu kebutuhan. Jadi ya intinya si burung ini kita bakal tahu lah cara perawatannya, karena yang tahu karakter si burung, yang tahu perawatannya si burung, kita yang tahu, bukan orang lain. Jadi kita sendirilah yang merawatnya tuh dengan benar gitu. Maksudnya kita sendirilah yang tahu biar burung ini bakal gacor kayak gitulah. Oke, jadi intinya untuk perawatan sogon bahan itu, intinya nih, jadi untuk pertama itu adaptasi, terus habis itu penjinakan, habis itu penaikan birahi, baru pelatihan mentalnya. Udah selesai melatih mental, barulah kalian setting burung kalian itu. Jadi sebenarnya setting burung tuh udah lagi pelatihan mental, tapi kedepannya pasti kan kita bakalan lebih tahu tentang si burung ini gitu loh. Ibaratnya maunya tuh kayak gimana, karakternya kayak gimana gitu loh. Dan
untuk burung bahan itu nggak semuanya itu harus doyan ekstra puding gitu loh ya. Burung sogon gua aja ada yang nggak suka ekstra puding, itu bisa gacor ngeleper enak gitu loh. Tapi ya tergantung dari kita aja untuk ngasih apa namanya nektarnya itu yang berkualitas gitu loh, nektar yang memenuhi kebutuhan nutrisi si burung. Ya kalau ya sepengetahuan gue kayak gitulah untuk perawatan burung sogon apa namanya bahan kayak gitu. Memang prosesnya tuh butuh panjang. Dan kalau kalian punya cara yang lebih cepat, cara yang lebih efektif untuk apa sogon bahan biar cepat gacor, cepat ngeleper, bisa sharing di bawah. Siapa tahu yang gua membutuhkannya gitu loh. Jadi gua membutuhkan komenan-komenan kalian gitu, sharingan-sharingan pengalaman kalian kayak gitu. Dan lanjut lagi nih, sekarang adalah proses perawatan harian burung sogon gacoran. Jadi untuk perawatan sogon gacoran, itu sebenarnya kita itu tugas kita itu tinggal apa? Tinggal buat stabilin mentalnya, birahinya, konsistennya dia di lapangan kayak gitu. Jadi tugas kita tuh ke burung sogon yang udah gacoran ya adalah ya udah intinya menstabilkan si burung biar tetap gacor, tetap enak gitu loh. Terus dengan cara apa ya? Dengan cara perawatan harian yang konsisten, terus dengan apa namanya settingan-settingan yang kita tentuin tuh terus terus dilakuin gitu loh. Nah settingan di sini apa sih settingan? Kok banyak ngomong settingan. Kalau gue mengartikan settingan burung sogon itu cuma ya perawatan yang konsisten. Maksudnya gimana ya? Gue ngejelasin tuh agak bingung juga. Jadi menggunakan pakan yang sama, terus habis itu sauna kita terus-terusin misalkan seminggu 3 kali ya, sauna konsisten seminggu 3 kali, terus menggunakan ekstra puding misalkan seminggu 3 kali ya, atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita lakuin. Terus pemandian gimana kalau kita misalkan gunain mandi semprot ya, kita sesuai jadwalnya kayak gitulah settingannya. Atau kalau misalkan pakai untulan, kita settingan untulannya sebelum gantang kayak gimana kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitulah untuk settingan penjelasan simple. Lanjut lagi nih perawatan burung sogon yang udah lama terus nggak gacor-gacor. Nah itu sebenarnya gue akan ngasih satu tips ya. Sebenarnya udah gue kasih tahu ya di video sebelumnya. Tapi di sini gue bakal kasih tahu nih untuk perawatannya yang paling efektif untuk burung sogon perawatan lama nggak gacor-gacor itu paling efektif itu embun. Paling efektif itu embun. Menurut gue ya, karena sepengalaman gue udah ngelakuin banyak cara. Pas gue embun baru tuh burung sogon tuh ada perubahan gitu. Dan embunnya ini nggak cuma seminggu 2 minggu, gue ngembun itu ada kali hampir 3 minggu gitu loh. Jadi ya perubahannya yang cukup lama gitu. Cuma setidaknya merubah burung sogon gue yang tadinya cuma ngobrol-ngobrol doang, terus berubah jadi gacor, ngeleper gitu. Walaupun ngelepernya itu awal-awal cuma belum ngotot gitu, jadi pelan-pelan gitu ngeleper, belajar ngeleper. Ntar lama-kelamaan burung sogon gacor ngeleper gitu. Selain embun, kalian bisa ngelakuin sauna, terus kalian bisa melatih mentalnya juga, terus pakai doping juga bisa untuk mendongkrak birahinya. Jadi untuk sogon yang udah rawatan lama itu sebenarnya agak sedikit ribet dibanding dengan burung sogon yang bahan kayak gitu. Soalnya untuk rawatan lama itu kan kita harus menebak-nebak nih si burung kayak gimana, si burung maunya apa kayak gitu kan. Jadi ya kita harus banyak mencoba lah untuk burung sogon agar mau ngeleper gacor gitu loh. Jadi ya kayak tadi gue bilang, burung sogon gue udah gue sauna segala macem gitu kan, udah ngelakuin perawatan kok nggak ada perubahan. Akhirnya pas di embun ada perubahannya. Jadi kita tuh banyak coba, misalkan jemur kenceng burung nggak mau nih, ya udah kita coba sauna, oh ya ternyata ada perubahan kayak gitu. Ntar di sauna juga mantap, terus di embun juga, wah ternyata perubahannya tambah bagus. Udah kita lakuin kayak gitu terus menerus sampai burung tuh perubahannya tuh bagus gitu, jadi bisa gacor ngeleper kayak gitu. Oke, jadi itulah sedikit pengalaman gue yang gue bisa kasih ke kalian. Jadi kalau misalkan ngomongin perawatan harian, burung sogon bahan, burung sogon gacoran, burung sogon yang rawatan lama nggak kunjung gacor, itu perawatan hariannya sama aja, cuma kita ngelakuin tahapan-tahapan yang berbeda kayak gitu loh. Jadi contoh ibaratnya burung sogon bahan kita full ablak, terus kalau burung sogon gacoran full kerodong kayak gitu. Terus ntar burung sogon yang rawatan lama kalian bisa ngelakuin sauna, embun kayak gitu loh. Jadi perbedaannya ya di situ aja.
Kalau burung sogon gacoran mah gampang sebenarnya, tinggal kita ikutin alurnya aja yang udah kita yang udah kita rawat sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk burung sogon bahan emang kita tuh banyak banyak prosesnya dan kita banyak mencobanya juga kayak gitu. Ya kalau kalian ingin bertanya, kalian ingin sharing-sharing pengalaman, bisa tulis di kolom komentar aja gitu. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar, dan gue juga nggak jago-jago banget untuk merawat burung sogon. Nggak, ibaratnya cuma waktu 2 bulan, cuma waktu 3 bulan burung udah gacor ngeper di bawah kayak gini, bunyi kayak gitu. Dan nggak kayak gitu, gue butuh proses juga yang cukup panjang, dan ini adalah cara gue yang paling efektif gue kasih tahu ke kalian, pengalaman gue lah kayak gitu. Oke lah, jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Terus kalian suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe. Support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.